Anak-anak, nah sekarang perhatikan gambar yang ada di layar ya. Itu ada gambar orang yang naik becak. Nah, anak-anak ada yang pernah naik becak belum ya? Pasti sudah pernah ya. Nah, kenapa becak itu dapat bergerak? Bu Nurul tanya ya. Nah, becak itu dapat bergerak karena adanya gaya. Gaya itu apa anak-anak? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Menarik atau mendorong, itu adalah yang namanya gaya. Gaya dapat menyebabkan suatu benda menjadi bergerak atau kedudukannya berubah. Contohnya saat naik becak yang asalnya di suatu tempat kemudian berpindah ke tempat yang lain karena becaknya menjadi bergerak. Kemudian perhatikan gambar tersebut ya. Seseorang sedang mendorong meja ya. Kemudian seseorang sedang menarik pancingannya ya. Kemudian sekarang Bu Nurul ingin bertanya ya. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan tayangan gambar yang telah kalian saksikan. Mengapa meja bisa bergerak? Karena adanya dorongan. Kemudian, mengapa ikan bisa naik ke permukaan air? Karena adanya tarikan ya. Karena pemancing menarik alat pancingnya ya. Nah, jadi di sini itulah yang disebut dengan gaya, yaitu dorongan dan tarikan. Anak-anak, seperti yang Nurul jelaskan, gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda ya. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama itu gaya dapat mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Siapa di sini yang pernah menendang bola ya? Awalnya bola diam. Setelah ditendang, bola menjadi bergerak. Kemudian gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya saat papa kalian mengerem mobil yang sedang melaju ya. Mula-mula mobil bergerak, setelah direm mobil melambat dan akhirnya menjadi diam. Yang ketiga, benda dapat berubah bentuk ya. Contohnya saat balon kamu tekan, yang asalnya balon berbentuk lonjong dapat berubah bentuk menjadi sesuai yang kamu tekan. 4. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda ya. Misalnya saat bermain tenis meja, bola yang menuju ke arah lawan, kemudian bolanya menuju ke arah kita ya, berbalik arah karena adanya suatu gaya. Oke, selanjutnya kita akan belajar macam-macam gaya ya. Macam-macam gaya itu ada 6. Yang pertama gaya otot, yang kedua gaya gravitasi, yang ketiga gaya pegas, yang keempat gaya magnet, yang kelima gaya listrik, 6 gaya gesek. 1. Gaya otot ya, adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot ya, dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Contohnya anak menendang bola, ibu motong kue, ayah memindahkan televisi. Dan seperti gambar di samping ya, anak sedang menggayuh sepeda menggunakan otot kaki dan otot tangan. 2. Yaitu gaya gravitasi bumi, adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi ya, atau gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Contohnya saat kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Contohnya lagi ada di gambar ya, ada buah apel jatuh dari pohonnya dan jatuh ke tanah. Itu adalah contoh gaya gravitasi bumi.
Tiga, yaitu gaya pegas. Gaya yang timbul karena adanya tarikan atau dorongan terhadap benda-benda elastis ya. Contohnya banyak sekali, ada ketapel, karet gelang. 4, yaitu gaya magnet. Adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu ya. Contohnya itu yang seperti ada di gambar, itu adalah paku yang terbuat dari besi ya, sehingga bisa ditarik oleh magnet. Benda tersebut dinamakan benda magnetis. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya seperti yang ada di gambar, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh lampu ya, jika dihubungkan dengan listrik. Contoh lain adalah jika kamu menggosokkan penggaris plastik pada rambut, lalu didekatkan pada potongan-potongan kertas kecil, maka penggaris tersebut akan dapat menarik potongan kertas. Kenapa? Karena penggaris yang plastik yang sudah kamu gosok-gosokkan di rambut, dia akan bermuatan listrik dan bisa menarik potongan-potongan kertas kecil tersebut. 6, yaitu gaya gesek. Adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu atau bersentuhan. Contohnya ada di gambar, itu adalah seseorang yang sedang menendang bola. Terjadi ya adanya gesekan antara alas kaki dan tanah, dan juga gesekan antara alas kaki dan bola. Makanya pemain sepak bola itu alas sepatunya diberi pul untuk memperbesar gaya gesek agar pemain sepak bola tidak mudah tergelincir atau licin saat di lapangan bola. Contoh lain adalah gesekan antara ban mobil atau ban sepeda dengan permukaan jalan. Sekian materi hari ini dan terima kasih.